Kembali pemirsa dalam program Gaspol Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama Sekwil DPW P3 Jabar, Kang Zaini Sofari. Kang Zaini, bagaimana menurut Anda perolehan di Jawa Barat sendiri apabila nanti tentunya mencapai target, apakah ini akan berpengaruh juga terhadap perolehan secara nasional untuk mendukung tokoh yang nantinya mungkin bisa berkontestasi di Pilpres? Ya, dengan hampir 50 juta penduduk Jawa Barat dengan kurang lebih 35 juta pemilih, tentunya partai manapun akan banyak berkontribusi untuk pilihan secara nasional. Termasuk P3 di beberapa pemilu sebelumnya adalah pendulang suara terbesar secara nasional. Sehingga wakil-wakil rakyat di DPR RI ataupun di DPRD Jawa Barat, P3 tentunya akan mendapatkan support yang luar biasa. Dan tentunya ini pasti akan beriringan seiring dengan pemilihan presiden bersamaan, dan dipastikan mudah-mudahan P3 bisa meraih suara yang optimal, yang maksimal, sehingga bisa membantu pada proses pemilihan presiden ke depan. Baik, Gitu. apabila nanti mendapatkan perolehan maksimal seperti itu ya, bisa membantu dalam Pilpres mendatang, lantas siapa sosok atau figur yang tentunya juga tepat yang diusung oleh P3 untuk tentunya juga berada di kancah nasional nih, Kang? Ya, saat ini Ketua Bapilu kita kan baru hadir, Pak Sandiaga Uno, hasil dari Mukernas 4 itu secara nasional. Mukernas memutuskan kepada pilihan presiden kepada Ganjar Pranowo, ditambah untuk Mukernas 5-nya pilihan cawapres kepada Sandiaga Uno. Maka sampai hari ini kita di daerah, wilayah, termasuk ke cabang-cabang, masih tetap berpegang kepada hasil Mukernas 4 dan 5, tegak lurus apa yang disampaikan oleh DPP pada hasil Mukernas tersebut. Gitu. Baik, untuk elektabilitas sendiri hingga saat ini seperti apa nih Pak, informasi terutama untuk Sandiaga Uno sendiri? Ya, ini kan kalau secara nasional kita bisa menyaksikan banyak publikasi di sana-sini, gitu. Tapi setidaknya dengan calon presiden ataupun calon wapres dari P3 tentunya, P3 akan semakin tumbuh, kembang, dan kemudian bangkit, dan kita akan bisa maksimal lah, insya Allah meraih apa yang jadi target dari DPP itu. Terlebih kalau Sandiaga Uno-nya terpilih menjadi cawapres, sehingga totalitas kader di berbagai daerah, di berbagai tingkatan, tentunya ini akan menyeruak terus gitu, semakin lebih besar. Gitu. Kalau dia terpilih, totalitas masih tetap? Ya, kita lihat, tapi yang pasti kita berharap dan tetap optimis kalau itu akan terjadi. Gitu. Baik. Nah, untuk menggait suara terutama soal Pilpres di Jawa Barat sendiri, strategi apa khusus untuk Pilpres terutama karena ini kan sudah secara Mukernas sudah mendukung Ganjar Pranowo seperti itu. Seperti apa nih cara ataupun juga untuk menggait suara untuk di Jawa Barat sendiri yang dilakukan oleh P3 Jabar? Ya, tentunya kita dengan koalisi partai yang lain semakin intensif melakukan pertemuan, melakukan konsolidasi, termasuk untuk mapping dan pemetaan di berbagai daerah tentunya di Jawa Barat. Sehingga dengan sering konsolidasi untuk pertemuan tersebut, kita akan tahu titik-titik ketimpangan, bahkan ruang-ruang kosong di calon kita yang memang kita harus isi agar kemudian itu bisa melambung gitu suaranya gitu. Gitu. Baik, ada kendala yang dihadapi terutama soal dalam tanda kutip mungkin saat ini masih dalam proses sosialisasi calon presiden kepada masyarakat lah, seperti bakal calon presiden kepada masyarakat. Apakah P3 ini juga ketika di masyarakat sendiri dalam tanda kutip ada penolakan atau seperti apa, atau bahkan juga kendala yang cukup signifikan nih kalau melihat, karena mungkin secara politik
marwah P3 sebagai partai religius kan ini Ya, juga tampaknya menjadi tanda tanya besar kenapa kok P3 gitu yang hadir di Jawa Barat untuk mendukung tokoh nasionalis seperti itu. ya, ya tentunya penolakan saya pikir tidak ada. Tapi masukan untuk dijadikan bahan kajian yang konstruktif di dalamnya tentu itu ada. Adapun dukungan banyak kader-kader partai yang antusias gitu, sehingga lebih akan memudahkan melakukan pengambilan-pengambilan keputusan untuk kita melakukan draft langkah ke depannya nanti seperti apa. Adapun kalau saya sih bukan menganggap itu bagian dari sebuah kendala ya. Ini hanya sebuah sharing dari transformasi informasi mungkin yang belum menyeluruh, yang belum utuh gitu. Sehingga ketika pada saat pertama kali dideklarasikan Pak Ganjar pada saat itu kita langsung bertemu dengan cabang-cabang meneruskan kepada ranting untuk segera menyamakan persepsi, mentransformasikan apa yang menjadi keutuhan dari sebuah informasi biar kita tidak salah langkah. Itu jadi kita langsung konsolidasi terus menerus gitu. Jadi konsolidasi terus menerus dilakukan guna membuat baca pres pilihan yang sudah ditetapkan terutama dalam Mukernas itu betul-betul bisa didorong suaranya di Jawa Barat seperti itu ya, Kang ya. Baik, saat ini apalagi menjadi fokus terutama P3 untuk pemilu 2024 nih, Kang? Ya, kita masih sekarang konsen sesuai dengan yang digariskan KPU, pencalegan, pematangan dari caleg-caleg sudah siap, tinggal nanti keluar DCT. Nah, di luar itu kita sudah melakukan tadi gerak, jadi cabang-cabang sudah diwajibkan untuk mengukur para calegnya untuk terus bergerak ke masyarakat, membantu, membina, termasuk juga mensosialisasikan apa yang menjadi keunggulan dari partai kita, apa yang menjadi keunggulan dari caleg-caleg kita, gitu. Sehingga nanti suara kita akan bertambah, kursi kita akan lebih besar. Gitu. Baik. Ini sebetulnya perbincangan kita ingin cukup lama, tapi karena keterbatasan waktu, nih Kang, sebelumnya terakhir apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat, terutama jelang pemilu 2024, dan kita ketahui masyarakat Jawa Barat begitu heterogen, tetapi jangan sampai juga dengan adanya pemilu ini, adanya terpecah belah nih masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan terakhir kepada masyarakat? Ya, tentunya pemilu ini kita sikapi dengan saksama, dengan riang, dengan gembira, dan tentunya harus dengan cerdas, karena kalau di P3 kita melakukan akselerasi apapun selalu memberikan pendidikan dan pencerdasan politik. Tidak sekedar memilih, tapi memastikan kalau caleg-caleg, terutama dari P3, itu adalah caleg-caleg yang membumi, yang merangkul, yang mengayomi, dan tentunya terakhir yang pasti kita selalu bakal menjadi jembatan dan pelayan dari masyarakat. Jadi tetap bersama, bergandengan, bahu-membahu demi kebesaran bangsa kita dan Jawa Barat. Baik. Sekwil DPW P3 Jawa Barat, Kang Zaini Sofari, hatur nuhun, terima kasih sudah bergabung di Ainus Jabar dan program Gaspol. Sehat terus, Kang. Baik, pemirsa, itu dia perbincangan kita, dan selalu apapun tentunya perbedaan dalam pemilu 2024, kita terus ciptakan kebersamaan dan tentunya juga pemilu damai. Dan simak terus pemirsa untuk program Gaspol setiap hari Rabu di iNews Bandung, dan juga jangan lupa tentunya pilihan Anda harus Anda penuhi, ataupun juga hak suara Anda harus Anda penuhi di tanggal 14 Februari 2024. Anda juga bisa menyimak kembali tayangan ini melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.